Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat setia Kopi Manis 76, kita akan napak tilas Pajajaran ya. Di mana di sini ada salah satu makam yang dikeramatkan ya, yaitu putra mahkota Prabu Siliwangi. Yuk kita lihat. Oke kawan, yuk kita telusuri makam keramat Pangeran Cakrabuana atau dikenal sebagai Mbah Kusangkan Cirebon Girang atau juga dikenal sebagai Pangeran Walang Sungsang ya. Nah, Pangeran Cakrabuana ini salah satu putra mahkota ya Prabu Siliwangi, di mana Prabu Siliwangi memperistri seorang santri Syekh Kuro ya di Karawang. Nah, yang bernama Nyi Subang Larang. Kemudian lahirlah tiga orang anak ya, yang bernama Pangeran Cakrabuana, Pangeran Sangara atau dikenal sebagai Prabu Kian Santang, yang ketiga Nyimas Ayu Rara Santang. Nah, kalau Nyimas Ayu Rara Santang sendiri ya diperistri ya, dinikahi oleh seorang pembesar kerajaan Mesir ya pada saat itu. Lahirlah dua orang putra yang bernama Syekh Nurullah dan Syekh Sarif Hidayatullah ya. Syekh Sarif Hidayatullah lah yang hijrah ke Pulau Jawa atau datang ke Cirebon menemui Rama Uwanya Pangeran Cakrabuana atau dikenal sebagai Mbahku Cirebon. Beliaulah di sini membantu Rama Uwanya untuk menyebarkan agama Islam ya, bersama para wali lainnya. Kita juga mengenal Syekh Syarif Hidayatullah itu sebagai Sunan Gunung Jati ya, yang masuk ke dalam golongan Wali Songo ya kawan ya. Nah, disitulah kemudian Syekh Syarif Hidayatullah itu meneruskan ya, kerajaan ya, meneruskan apa yang sudah dijalankan oleh Rama Uwanya yaitu Pangeran Cakrabuana. Beliaulah mendirikan kesultanan pertama yaitu Kesultanan Pakungwati atau dikenal sebagai Keraton Pakungwati. Nah, Keraton Pakungwati ini dinamai karena Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah itu menikah dengan anak dari Rama Uwanya ya, yang bernama Nyimas Pakungwati. Nah, gitu ya kawan ya. Nah, sejak itulah kemudian Cirebon berkembang menjadi uh, pesat ya, sehingga perdagangan dari berbagai daerah itu sangat luar biasa kemajuannya, babat alas ya, sehingga Cirebon dikenal sebagai daerah maju di daerah ujung dari Pajajaran pada saat itu. Dan memang Cirebon pada saat itu masih masuk di bawah kekuasaan Pajajaran oleh yang dikuasai kakeknya ya dari Sunan Gunung Jati tadi, yaitu Prabu Siliwangi. Nah, pada saat itu Prabu Siliwangi memerintahkan kepada seorang patih untuk swam berkunjung ke Cirebon untuk menanyakan kabar beritanya. Memang Cirebon dikenal waktu itu kemajuannya pesat, didengar juga oleh Prabu Siliwangi. Nah, saat itu yang diutus adalah Patih Jagabayan. Ya, salah satu patih yang ada di Pajajaran. Itu sekaligus ya pada saat itu meminta upeti juga walaupun dengan anak kandungnya yaitu Mbah Kusang kan tadi yaitu Mbah Cirebon atau Pangeran Cakrabuana atau nama kecilnya yaitu Pangeran Walang Sungsang.
Nah, tetapi ditolak ya oleh cucunya, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang memang pada saat itu Sunan Gunung Jati sudah menjabat sebagai Adipati Cirebon. Nah, kemudian alasannya apa sih tidak memberikan upeti ya kepada Pajajaran? Ya karena Cirebon menghargai Pajajaran dan memang Pajajaran juga memiliki ikatan batin dengan rajanya Prabu Siliwangi, ikatan batin dari ayah dan anak, begitu juga kakek dan cucu. Disitulah ya Cirebon ingin daripada upeti diberikan, mendingan diberikan kepada fakir miskin. Begitu kawan. Loh, kok kenapa Pajajaran tidak dipimpin oleh mereka? Oleh oleh Pangeran Cakrabuana, Baku Sibon, atau oleh anaknya eh, Pangeran Sengara atau Prabu Kian Santang atau Nyimas Ayu Rara Santang. Ketiga orang ini tidak mau ya, memegang Pajajaran. Sehingga pada saat itu Pajajaran dipegang ya, diteruskan oleh oleh siapa? Ya, oleh anaknya juga tapi dari ya Selir ya. Karena apa? Dari Selir. Karena permaisuri Prabu Siliwangi yaitu Nyimas Ayu, Nyimas Subang Larang ya. Cuma punya 3 anak, tidak lebih, yaitu Pangeran Cakrabuana, Pangeran Sangara atau Kian Santang, dan yang ketiganya Nyimas Ayu Rara Santang. Oke ya kawan, terima kasih. Mungkin ini aja ceritanya. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Turun. Ya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.